Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Abdul Haris, Stambuk A1 K11672. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model skala sistem tata surya, di mana ada dua teori yang menjelaskan tentang model skala sistem tata surya, yaitu model geosentris dan model heliosentris, serta hukum pergerakan planet, yaitu hukum Kepler, hukum gravitasi, dan hukum Bode. Materi ini terdapat pada sekolah menengah pertama, kelas 7 semester 2. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu model geosentris. Model ini dikemukakan oleh ahli astronomi Yunani bernama Hipparchus pada tahun 140 sebelum Masehi. Dalam hal ini dikemukakan bahwa matahari, bintang, planet, dan bulan bergerak mengelilingi bumi. Jadi inti dari teori ini, bumi dijadikan sebagai pusat tata surya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Claudius Ptolemeus sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu model heliosentris. Pada model ini, matahari adalah sebagai pusat tata surya. Seorang ahli astronomi Yunani bernama Aristarchus 310 sampai 230 sebelum Masehi pernah menyarankan bahwa matahari mungkin berada pada pusat alam semesta dan bumi mengitarinya. Konsep heliosentris ini belum mendapat tempat dalam bidang astronomi. Baru pada tahun 1543 terjadi revolusi ilmiah besar-besaran karena Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 mengganti model geosentris dengan model heliosentris yang lebih sederhana. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu gerak planet. Pada tahun 1609, seorang ahli astronomi dan matematika berkebangsaan Jerman, yaitu Johannes Kepler, menulis sebuah buku yang berjudul New Astronomy. Dalam buku tersebut, dia mendapatkan dua hukum. Hukum pertama Kepler yaitu tentang hukum lintasan elips, yang berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari di salah satu fokus elips. Jarak terdekat antara bumi dan matahari disebut perihelium. Sedangkan untuk jarak terjauh antara matahari dan bumi disebut aphelium. Selanjutnya yaitu hukum kedua Kepler, yang berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan antara matahari dan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Selanjutnya, Johannes Kepler membuat sebuah buku yang berjudul Harmony of the World. Di situ dia mendapatkan hukum ketiga Kepler yang disebut juga dengan hukum harmoni. Berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu hukum gravitasi universal. Hukum ini yang dikemukakan oleh Isaac Newton, yang berbunyi benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan satu gaya yang berbanding lurus dengan perkalian masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara pusat masanya. Hukum gerak planet yang terakhir yaitu hukum Bode. Untuk menentukan jarak planet dari matahari, ada sebuah metode sederhana yang dikenal dengan hukum Titius-Bode. Metode ini ditemukan oleh seorang astronom Jerman yang bernama Johann Daniel Titius pada tahun 1766 dan diperkenalkan oleh rekannya pada tahun 1772, yaitu Johann Euler Bode. Jarak rata-rata antara planet dengan matahari bisa diperkirakan dengan menggunakan baris matematis Titius-Bode. Regularitas jarak antara jalur edaran orbit-orbit ini
kemungkinan merupakan efek resonansi sisa dari awal terbentuknya tata surya. Anehnya, planet Neptunus tidak muncul di baris matematis Titus Bode, yang membuat para pengamat berspekulasi bahwa Neptunus merupakan hasil tabrakan kosmis.